Baik, sekarang kita sampai ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara belajar. Bagaimana kita belajar. Kenapa hal ini penting? Karena memang seperti yang kemarin-kemarin saya sudah bahas bahwa di saat kita mengajar, kita juga belajar. Cara kita belajar akan mempengaruhi cara kita mengajar juga. Itu sangat penting ya. Jadi kita lanjut dulu teman-teman, kita akan melihat apa sih sebenarnya yang disebut dengan belajar. Oke, belajar. Apa itu belajar? Nah, belajar, learning dalam bahasa Ibrani di Old Testament ya disebut sebagai proses. Proses bagaimana bangsa Israel mengerti kehendak Tuhan melalui hukum-hukumnya gitu ya. Dan kehendaknya Tuhan itu dan melihat Allah melalui kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman mereka akan Allah gitu ya, yang membuat mereka tahu bahwa Allah kasih, Allah sayang, dan respon ketaatan mereka terhadap hukum. Sekali lagi ya, untuk di Old Testament atau di Perjanjian Lama, belajar itu artinya mengerti hukum dan kehendak Allah dan mengalami Tuhan melalui kasih-Nya gitu ya, melalui praktek kasih-Nya dan bagaimana bangsa Israel bisa taat merespon terhadap hukum-hukum Allah. Itu di Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam bahasa Greek atau Yunani, learning, mantano, itu artinya putting one's faith, menyerahkan gitu ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti Dia dalam pekerjaannya gitu ya, melalui pelayanan kita sehari-hari. Oke. Sebenarnya sama, ujung-ujungnya adalah respon terhadap kasih dan hukum Allah. Tapi dalam NT, dalam Perjanjian Baru lebih kepada respon terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Oke. Sekali lagi, belajar artinya ada respon. Belajar ada artinya dimasukkan ke dalam iman akan Allah. Nah, bagaimana dengan hari ini? Apa itu belajar? Sebelum kita lanjut ke beberapa bagian yang lebih penting, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman di saat kita mengajar, belajar, aspeknya bukan cuma sekedar ini. Mari kita lihat gambar ini ya. Nah, oke. Oke, kita lihat dulu elemen dalam belajar. Oke. Kita lihat dulu sebelum tadi kita melihat yang bukan sekedar ini. Tetapi dalam belajar itu ada 5 elemen penting. Kalau di kelas sebelumnya mengajar itu berurusan dengan teacher sebagai guru, teacher gitu ya. Sekarang belajar itu akan berhubungan dengan 5 elemen yang disebut dengan learn atau belajar lah ya dalam bahasa Inggrisnya. Learn. Apa itu? Levels of learning, level pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, levels of learning. Lalu yang kedua, ya, extent of learning. Bagaimana kalau tadi level of learning, apa sih levelnya, apa yang kita pelajari? Kalau extent of learning, bagaimana caranya kita belajar? Lalu yang ketiga, avenues of learning. Bagaimana nih cara kita paling pas buat belajar? Lalu yang berikutnya adalah our readiness of learning. Kita siap nggak nih untuk belajar, untuk diajar? Lalu yang terakhir, and nature of learning. Apa esensi dari belajar itu sendiri? Nah, melihat dari 5 elemen belajar ini, apa yang kita pelajari, bagaimana caranya kita pelajari, dengan cara apa kita belajar, lalu bagaimana nih, apa yang kita persiapkan untuk kita belajar, lalu terakhir esensinya apa. Nah, ngomongin soal esensi, kita harus melihat bahwa yang namanya belajar itu cuma bukan sekedar yang tadi ya, dari kemarin-kemarin saya selalu bilang bahwa mengajar itu atau belajar bukan cuma sekedar buka kepala, masukin bahan-bahan ke otak, tutup di jus, lalu kita akhirnya bisa pintar. Tidak. Tetapi esensi dari belajar itu ada 4 hal yang penting. Oke, esensinya apa? Karena kita lihat dari awal ya, dari level of learningnya ini, kita harus tahu bahwa kita belajar, yang kita pelajari itu bukan cuma sekedar otak, ya, bukan cuma sekedar yang ada di sini, ya, bukan cuma sekedar ini nih otak kita itu kognitif aja, tidak.
Kalau teman-teman terbiasa melihat silabus, kalian lihat tujuan dari pembelajaran itu selalu terbagi dari 3 ABC. Affective, behavioral, cognitive. Atau kalau di bahasa Indonesia saya lupa ya, saya nggak bawa itunya, tapi intinya adalah secara pembelajaran kognitif, secara afektif itu hati gitu ya, apa yang keluar dari hati, lalu terakhirnya apa yang mau dilakukan, seperti itu ya. Emang paling mudah ABC ya, affective gitu ya, feeling, perasaan, lalu behavioral, apa yang dilakukan dengan tangan dan kaki, dan terakhir kognitif. Nah, tapi memang sama saya suka diputar ya, dari kognitif apa yang dipelajari, lalu afektifnya apa, lalu behavioralnya apa gitu ya cara akhirnya. Nah, ada satu yang paling penting yang seringkali terlewat, yaitu dispositional level. Ada level di mana dispositional itu udah jadi kebiasaan. Nah, ini yang seringkali harus dirubah. Ingat, konsep kita mengajar pada akhirnya adalah mengubah, transform the person, betul? Transform our student. Nah, ada yang sulit gitu ya, kita bisa mengubah cara pandang mereka, mengubah hati mereka, cara mereka berbuat, tapi ada yang seringkali susah, yaitu dispositional. Dispositional itu adalah kebiasaan. Ya, mari kita lihat contoh ini ya. Nah, contoh ini, kecenderungan. Ya, seorang Petrus sendiri, kalau kalian baca di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 10, Petrus adalah seorang yang sangat sulit untuk diubahkan konsepnya. Ini Petrus dan Cornelius di sini ya, tentang tentang konsep kafir dan kafir ya. Jadi dalam pembelajaran setiap orang itu paling sulit mengubah level kecenderungan atau dispositionalnya. Kayak kalian bisa baca di Kejadian 6, saya akan baca lah ya, Kejadian 6 ayat 5. Karena natur dosa, betul sekali. Natur dosanya itu sangat kuat melekat sehingga dispositionalnya juga sangat melekat. Saya akan baca Kejadian 6 ayat 5 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, atau inclination kalau bahasa di NIV-nya. Jadi kecenderungan hatinya untuk berbuat apa yang tidak diperbolehkan Allah, gitu ya. Atau 8 ayat 2 itu sebenarnya sama, 8:21 juga tentang kecenderungan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun ditimbulkan oleh hati-hati yang jahat sejak kecilnya, kecenderungan sejak hatinya, sejak kecilnya. Nah, jadi memang ini sulit teman-teman, nanti kalian akan mengalami masa-masa memang sulit untuk mengubah kecenderungan. Bahkan nggak cuma anak-anak atau siswa, kita sendiri. Gambar di atas di sini menunjukkan bagaimana Tuhan berupaya untuk mengubah secara total kecenderungan Petrus untuk menganggap orang non-Yahudi sebagai bangsa kafir yang harus dijauhi dan tidak layak menerima berita Injil yang menyelamatkan semua bangsa yang percaya. Bahkan sampai akhirnya ya, golongan Petrus dan golongan Paulus akan terbagi. Karena golongan Petrus akan selalu bilang bahwa yang non-Yahudi adalah golongan kafir. Sangat sulit teman-teman untuk mengubah ini, tetapi mungkin, yes, sangat amat mungkin. Kita lanjut dulu. Setelah level of, tadi kita ngebahas soal level of learning gitu ya, dari kepala, hati, ke tangan. Nah, kita akan melihat bahwa cara belajar juga dari yang namanya gaya belajar. Oke ya. Tadi bagaimana cara kita belajar, dengan siapa kita belajar, bagaimana kita memulai belajar gitu ya, dan semuanya kita akan melihat dari cara belajar. Jadi extent of learning, avenue of learning itu dan semuanya itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya gaya belajar. Nah, teman-teman sudah melakukan tes kan? Semua sudah tahu kan tesnya apa gaya belajar kalian apa? Apakah audio, atau visual gitu ya, atau kinestetik. Oke, mari kita bahas satu-satu secara mendetail. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya, apakah kalian audio gitu ya, apakah kalian pembelajar yang visual atau pembelajar yang kinestetik. Tidak ada satu orang pun yang punya pure satu saja, kebanyakan combine gitu ya, atau ada seperti saya lebih visual kinestetik saya
prefer visual dan kinestetik. Nah, tapi ada juga teman-teman yang audio visual atau juga ada yang audio kinestetik. Jadi tidak ada yang pure satu. Ada yang balance, ada. Pasti ada gitu ya. Saya sedikit walaupun saya lebih kinestetik dan visual, tapi auditory saya not bad lah ya gitu ya. Ada yang balance juga. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya dia auditory sama kinestetik, biasanya dia sangat bagus di musical. Ya, orang-orang yang secara pendengaran sangat kuat, lalu secara kinestetik kuat, biasanya mereka orang-orang yang disebutnya musical, kinesthetic auditory learner, musical people. Atau ada juga orang yang auditorinya bagus, visualnya oke. Nah, ini adalah orang-orang yang sangat bagus di reading dan juga di writing. Saya punya satu orang yang saya kenal, dia sangat jago menerjemahkan. Jadi dia bisa menerjemahkan buku tuh langsung dan jadi itu cepat sekali. Sangat sangat visual auditory. Lalu ada juga ada yang visual auditory, visual kinestetik. Kalau visual kinestetik dia spasial. Ya, udah visual, kinestetik dia spasial, itu benar-benar badannya harus bergerak terus-menerus gitu ya. Ada yang tiga-tiganya, tapi saya bilang tadi visual, auditory, kinesthetic learner. Itu balance berarti ya. Nah, saya tidak tahu learning style kalian, tapi mari kita cek satu persatu, karena kalau kita berbicara tentang konsep belajar, itu kita akan sangat dipengaruhi dengan gaya belajar. Mari kita satu persatu ya. Menurut Fleming dan Mills, dia bilang gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi satu strategi tertentu. Strategi tertentu dalam belajarnya, sehingga sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai. Jadi intinya menurut Fleming, gaya belajar itu adalah cara seseorang untuk bisa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Begitu. Jadi kalian harus mencari sendiri gimana cara belajar kalian lebih efektif. Contoh saya kalau belajar ya, kalau dari dulu tuh dari SD sampai besar, kalau belajar tuh harus sambil ngomong. Harus sambil dibaca baru masuk. Kalau diam-diam aja berarti saya tidur tuh. Gitu ya. Atau sambil jalan-jalan. Ya, itu saya lebih masuk tuh ceritanya seperti itu. Jadi gaya supaya kita bisa mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai. Atau Drummond dia bilang, ini saya ambil cuma 3 teori aja. Dia bilang bahwa gaya belajar itu individual ya. Jadi satu orang dengan yang lain berbeda. Cara belajar, kondisi belajar sesuai dengan si pembelajar. Gitu ya. Atau Willing, dia mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan yang disenangi. Atau Keith, dia bilang gaya belajar itu sebagai cara seorang menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya untuk dia siap untuk belajar atau tidak. Oke teman-teman, dapatkan itu dulu, baru sekarang kita sadar, oh kalau begitu, oleh sebab itu memang kita nggak bisa memaksakan satu cara belajar ya ke anak. Oh kalau gitu memang betul, kenapa kita kalau mengajar satu kelas nggak bisa pakai satu metode saja. Harus pakai beberapa metode. Oh, kalau begitu no wonder ya kenapa kita kalau ngajar harus pakai media yang berbeda-beda sekali waktu. Oh, no wonder ya kenapa kalau kita ngajar anak TK berarti harus banyak gerak. Karena anak TK secara audio mereka masih belum terlalu fasih, tapi mereka video dan kinestetik harus banyak lari-lari. Oh, kalau gitu mengapa kalau ngajar anak SMA berarti kita harus lebih banyak kreativitas tersendiri di saat karena mereka hanya bisa mengajar dengan lingkungannya duduk dan menonton. Kalau gitu berarti caranya, metodenya harus berubah-ubah, berbeda-beda. Dari semuanya itu, kalian juga harus melihat, oh pantesan kita punya 24 anak ke dalam kelas, punya 24 gaya belajar. At least setidaknya ya, kalau masing-masing ada gaya belajarnya mirip-mirip, katakanlah bagi 3. 24 berarti ada 3 atau 4 gaya belajar anak yang berbeda di kelasnya kita. Enggak 3 atau 4 ya, berarti ada yang kalau nggak 3, 4 atau bahkan kalau paling banyak 6 gaya belajar. Nah, dari situlah teman-teman, kalau kita mengerti sekali gaya belajar, kita bisa mempersiapkan pembelajaran kita lebih efektif. Nah, sekarang kita mau melihat kalau begitu satu persatu ya. Apa sih bagaimana cara kita bisa menghadapi anak-anak dengan setidaknya 3 gaya belajar yang berbeda ini.
Yang pertama, apabila kalian punya anak yang visual, belajar dengan cara melihat. Nah, bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang peran penting pasti mata. Oke, visual, mata. Jadi anak-anak yang punya gaya belajar visualnya harus melihat bahasa tubuh kalian, ekspresi muka kalian gitu ya. Apakah senang, sedih gitu ya. Jadi harus ekspresif untuk bisa dia ngerti pelajaran. Lalu yang ketiga, mereka cenderung untuk duduk di depan ya supaya bisa melihat gurunya dengan baik, melihat pelajaran dengan lebih mengerti gitu ya. Dan mereka menggunakan gambar-gambar di otak mereka nih ya supaya mereka bisa belajar lebih cepat. Mereka biasanya juga sambil merenung gitu ya, bukannya apa cengok gitu ya, bukannya melamun, tapi dia sambil merenung, memvisualisasikan apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, biasanya anak visual ini sering banget mencatat sampai detil-detilnya, sampai mungkin bahkan digambar sama dia, gitu ya. Jadi anak visual cenderung kurang lebih seperti ini bentuknya, gitu ya, caranya. Nah, kalau gitu, nah ciri-ciri anak visual, bicaranya cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu oleh keributan. Saya banget ya, saya bisa belajar dimanapun Bapak Ibu ya, mengingat yang dilihat daripada yang didengar gitu ya. Lebih suka membaca daripada dibacakan, jadi saya akan baca sendiri seperti saya bilang kepada teman-teman. Pembaca yang cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, seringkali karena dia lebih cepat ngomong daripada mikir. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Ngomong langsung aja dia kerjakan, seperti itu. Lebih suka musik gitu ya daripada seni art gitu ya, kayak begitu. Lebih suka musik. Lalu mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis ulang, dan seringkali bisa minta bantuan orang lain untuk ngulang. Sekali lagi, ini kalau visualnya pure visual. Sekali lagi saya bilang bahwa tidak ada yang benar-benar visual tok, harus kombinasi biasanya. Nah, bagaimana cara menghadapi anak-anak dengan gaya belajarnya visual? Nah, yang pasti pakailah materi-materi visual ya, pakai gambar-gambar, pakai diagram, pakai peta, pakai apapun gitu ya. Lalu pakailah warna-warni ya untuk bisa mengajar, mau garis bawah kek. Kalau misalnya kita, makanya kalau saya lebih senang pakai buku karena saya bisa coret-coret, bisa gambar-gambar karena saya orang visual. Lalu pakai buku-buku yang visualnya bagus ya, ilustrasinya bagus. Apalagi kalau misalnya TK gitu ya, pakai gambar-gambar yang visualnya sangat bagus. Lalu gunakan multimedia, bisa pakai gadget, komputer, video, dan sebagainya dalam kita belajar. Lalu ajak anak untuk mengilustrasikan idenya melalui gambar, yang tadi saya bilang. Ya, jadi ini menangani anak-anak yang pure visual. Jadi pakailah sebanyak-banyaknya visual, pakailah sebanyak-banyaknya gambar. Nah, nggak hanya visual bukan, ada lagi yang berikutnya apa? Anak yang auditory atau belajar dengan cara mendengar. Nah, siswa yang tipenya auditory ini mengandalkan alat pendengaran dong, telinga mereka ya. Jadi, maka guru sebaiknya memperhatikan siswa bagaimana cara mereka mendengar. Anak-anak yang mempunyai gaya belajar auditory ini dapat belajar kalau misalnya sering diskusi, verbal diskusi, dan bisa dengerin tuh si gurunya ngobrol panjang gitu, bisa ya. Sedangkan anak yang video yang lebih ke visual udah mulai gatel pantatnya biasanya gitu ya kalau terlalu lama. Tapi kalau anak auditori bisa lama tuh mendengar gitu ya. Anak auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara. Kalau tinggi berarti gimana nih gurunya gitu ya. Lalu kecepatan berbicara gitu ya, dan hal-hal yang lebih ke arah telinga. Informasi tertulis kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Misalnya gurunya ngegambar, nulis kayak gitu, tapi gurunya nggak ngomong, dia bakal blank. Maksudnya apa ya? Tapi dia perlu untuk dijelaskan kembali secara verbal. Anak-anak seperti ini biasanya menghafal lebih cepat dengan baca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Saya sedikit seperti ini. Tadi saya bilang ya, jadi saya harus baca teks sambil dengerin dulu pakai dengerin lagu lah, radio dan sebagainya. Ini anak auditory. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri anak-anak auditory ini
suka bekerja, suka kalau kerja suka bicara sendiri. Saya tuh. Saya kalau kerja bisa sambil ini gimana ya ini nih. Saya bisa seperti itu. Jadi memang saya kombinasi lah ya. Penampilannya rapi, sangat mudah terganggu dengan keributan. Kalau saya nggak terlalu. Belajar mendengar, mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Lebih banyak mendengar daripada melihat. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya ia pembicara yang fasih. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulis, suka gurauan lisan daripada baca komik. Sekali lagi karena dia bukan audio, karena dia bukan visual ya. Punya masalah dalam pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Jangan suruh mereka baca chart, diagram, nggak ngerti itu ya, nggak akan bisa. Lalu bicaranya iramanya terpola, bisa sangat tinggi, sangat rendah, menarik dia. Orang-orang yang auditori biasanya juga orang-orang yang jago untuk bercerita, up and down gitu ya. Orang-orang auditori biasanya orang-orang yang jago juga main podcast. Oke. Nah, dapat mengulangi kembali, menirukan nada, berirama dan warna suara. Oleh sebab itu saya bilang auditori kalau ditambah sama kinestetik, mereka akan jadi orang-orang yang musical, orang-orang yang ahli dengan musik. Kalau gitu bagaimana caranya kita menangani anak-anak dengan auditori? Anak-anak harus diajak ikut berpartisipasi dalam diskusi baik dalam kelas maupun dalam keluarga. Intinya mereka harus ngomong. Ya, kalau saat ngomong mereka lebih ngerti. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Ya, gunakan musik untuk mengajar. Diskusikan ide anak-anak secara verbal. Lalu biarkan mereka boleh merekam materi pembelajaran dalam bentuk gadget supaya mereka bisa mendengarkan kembali di rumah atau dimanapun mereka mau. Ya, podcast banget nih anak-anak seperti ini, podcast banget. Nah, ada satu lagi selain auditori, selain visual, yaitu anak kinestetik. Ini dia, banyak sekali guru-guru yang overwhelmed, sangat kesulitan menghadapi anak-anak yang yang kinestetik. Apa ini? Anak-anak yang punya cara belajarnya itu harus dengan gerak, nyentuh, do something. Lalu susah duduk berjam-jam. Ini anak-anak punya masalah di saat BDR seperti ini tuh anak-anak kinestetik. Ya, eksplorasinya sangat kuat, harus exploring something gitu ya. Lalu harus bergerak atau tempat ke tempat lain dan sebagainya. Kalau gitu bagaimana kita menghadapi ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya biasanya bicaranya pelan. Biasanya nggak terlalu mudah terganggu dengan keributan. Biasanya anak ini belajar melalui manipulasi dan praktek. Manipulasi itu artinya pakai kertas-kertas, pakai balok-balok, pakai blok-blok, pakai apapun, jadi sesuatu benda gitu ya. Dan praktek, menghafal dengan cara belajar dan melihat, ya saya banget gitu ya. Menggunakan jari sebagai petunjuk jika membaca. Seperti itu. Merasa kesulitan untuk menulis tapi jago bercerita. Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dalam gerakan tubuh saat membaca. Gitu ya, mereka bisa jadi storyteller yang baik, orang-orang kinestetik ini. Menyukai permainan yang menyibukkan badan. Ya, sesuatu yang whole body movement seperti itu ya. Tidak dapat mengingat geografi kecuali mereka pernah berada di tempat itu. Nah, ini pengecualian. Kalau saya sangat suka geografi ya, karena saya sekali lagi visual. Ya, saya mix kinestetik visual. Menyentuh orang lalu dapat memperhatikan mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Jadi suka banyak bikin quotes nih orang-orang kinestetik ya. Jadi itu. Nah, kalau gitu bagaimana cara menghadapi anak-anak yang kinestetik? Oke. Jangan paksa anak-anak ini untuk belajar sampai berjam-jam. Mereka perlu break. Belajar setengah jam, break. Makanya oleh sebab itu jangan pernah membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Ya, seringkali ada orang tua yang suka komplain, gimana sih? Anak saya nggak bisa ngerti, anak saya nggak bisa belajar, anak saya sedikit-sedikit break, sedikit-sedikit break. Ya memang mungkin tipenya anaknya kinestetik gitu ya. Lalu ajak anak belajar untuk sambil mengeksplorasi, sambil tour gitu ya, sambil pakai object lesson gitu, seperti itu ya. Lalu izinkan anak untuk ini ya,
Saya punya pengalaman, ada satu anak yang sangat kinestetik. Kalau dia pure kinestetik, dia kinestetik auditory. Nah, supaya dia bisa konsentrasi di ruangan kelas saya, waktu itu dia TK besar, akhirnya saya berikan bukannya kursi tetapi bola besar, bola yang biasa buat gym. Dia duduk di situ, karena ini memang anak kebutuhan khusus mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi setelah itu dia mengunyah permen karet. Jadi dia ngeliatin saya, mendengarkan saya, dia sambil ngunyah. It works. Sangat sangat berhasil gitu ya. Karena dia harus bergerak terus. Lalu gunakan warna-warna terang gitu ya, untuk nggak cuma menggarisi tapi untuk cara mengajarnya juga harus pakai banyak warna-warna terang, jangan warna-warna gelap. Lalu kalau diperbolehkan, pakailah musik sambil mengiringi mereka belajar. Sekali lagi, nggak ada satu anak pun yang benar-benar pure atau hanya satu gaya belajar, ada mixnya. Nah, sebagai contoh saya mau ngasih lihat satu gambar ini nih, oke? Nah, kalau kita ngasih pembelajaran tentang sepeda kepada anak, pertanyaan saya, gimana kalau kita memberikan pelajaran kepada anak yang cenderung auditori? Ingat, auditori adalah telinga. Jadi cara kita mengajarkannya kepada dia apa? Sambil kita ngomong. Oke, yang di atas ini adalah saddle. Ini tapi ada gambarnya saddle. Saddle ini untuk duduk ya. Untuk duduk. Nah, di bawahnya saddle ini ada. Nah, kita sambil ngomong, sambil menunjukkan. Tapi harus sambil ngomong. Sampai detail. Saddle ini biasanya terbuat dari karet. Nah, karet ini biasanya pakai busa dalamnya. Itu kita harus mengajar lebih detail kepada anak-anak yang auditori. Bagaimana dengan anak-anak yang visual? Oke. Ini lihat yang hitam. Ya, yang hitam ini. Nah, ini sebutnya saddle. Saddle terbuat dari atasnya biasanya kulit, dalamnya busa. Biasanya ya seukuran pantat kita lah berarti ya. Nah, lalu nih kalau dilihat di bawah ada gagang ya. Coba dilihat nih, ada batang yang besar ini. Nah, gitu. Nah, buat apa sih batang ini? Menyangga saddle dan supaya bisa menyangga. Jadi lebih visual, panjang, pendek gitu ya. Jadi visualnya ada, gambarnya ada, good. Nah, gimana dengan cara ngajar anak kinestetik? Betul, harus dibawa sepedanya, suruh mereka duduk di atas saddle-nya, coba. Baru mereka lebih ngerti parts of sepeda gitu ya, bagian-bagian dari sepeda. Nah, balik lagi teman-teman, kalau kita mengajar satu kelas, pasti semuanya ada toh, yang auditori ada, yang visual ada, yang kinestetik ada. Oleh sebab itu, lebih baik kita bawa gambarnya, kita ngomong penjelasannya, dan kalau misalnya kita bisa bawa barangnya ke kelas, it's better. Karena berarti semua gaya belajar bisa terpenuhi. Semoga ini bisa mengerti teman-teman ya, kalian bisa dapat konsepnya. Intinya apa kalau ngajar yang cuma ngomong? Ya, kalau ngajar harus ada gambarnya, harus ada barangnya, dan kita juga harus ngomong. Nah, oke. Nah, jadi menurut penelitian gitu ya, manusia tuh belajar 1%, hanya 1% dari indera perasa. Peraba cuma 1,5 tuh ya. Pencium 3,5 ternyata. Indera pendengar, kalau auditori dia 11% tuh ya, lumayan. Tetapi paling banyak ternyata dari indera penglihat. Ya, apa yang dilihat mata. Oleh sebab itu hati-hati, be careful dengan apa yang kita ajarkan, karena itu sangat penting. Appearance kita, penampilan kita, cara kita ngomong, gesture kita ya, gerak tubuh kita itu sangat penting, karena ingat 83% ternyata ya manusia belajarnya. Dan ini saya sangat suka pyramid of learning ini. Ingat teman-teman, di saat kita mengajar jangan jadi pengajar yang pasif. Maksudnya apa pengajar pasif? Passive teaching methods. Lihat ya bagian sini, saya akan pakai ini dulu ya. Ini bagian atas ini disebutnya sebagai passive learning method ya. Cuman lecture-nya cuman ngomong doang, suruh baca doang, cuma 5% tuh, baca doang 10%. Kalau ditambah sama PowerPoint cuma 20%. Terus ditambah sama demonstrasi cuma 30%. Ini sebutnya passive teaching method. Tetapi, nah ini yang sedang kita alami sekarang nih teman-teman, selama COVID-19, kita benar-benar passive teaching methods.
Ya, karena bagaimanapun ya susah mau gimana juga gitu ya. Tetapi ternyata, ada Zoom, ada breakout room, bisa diskusi ternyata. Ada Zoom bisa koneksi langsung gitu ya, nggak cuma one way. Ternyata kita bisa loh selama BDR, selama pembelajaran jarak jauh, kita masih bisa tetap mengerjakan yang namanya participatory teaching method. Metode pembelajaran partisipan. Caranya gimana? Pakai diskusi, latihan, praktis gitu ya, pakai melakukan sesuatu dan suruh mahasiswa kita ngajarin mahasiswa lain. Nah, saya percaya selama masa PJJ ini pasti ada ya yang ngajarin yang lain cara pakai KineMaster atau pakai InShot gitu ya untuk bikin video. Gimana sih caranya bikin YouTube? Pasti ada tuh ya kan yang saling mengajar. Itu participatory learning. Ya, diskusi. Ya, nanti di kelas-kelas berikutnya kita akan banyak kelas-kelas diskusi supaya kalian bisa lebih belajar dari orang lain, nggak cuma dari satu orang. Lalu practice by doing. Practice by doing adalah UTS kalian, UAS kalian. Ya, kalau UAS bikin video, bikin podcast, bikin apa dan sebagainya, itu adalah practice by doing. Ternyata walaupun kita terbatas ruang dan waktu dan nggak ketemu orang sekalipun, kita masih bisa participatory teaching method. Jangan sampai kalian nanti terjebak di sini. Alright, oke. Ini kalian bisa ulang, bisa print, bisa tempel di itu kalian supaya kalian jadi guru-guru, jadi hamba Tuhan yang participatory teaching methodnya berjalan. Baik. Nah, teman-teman selain yang 3 tadi ya, cara kita belajar itu prinsip soal belajar, soal audio, auditori, video dan kinestetik. Sebenarnya ada satu orang namanya Garner yang memperluas, yang mengembangkan lagi. Ternyata gaya belajarnya nggak cuma 3, tetapi banyak gitu ya, bahkan sampai 9 ya, disebut sebagai multiple intelligence ya. Howard Gardner dia mengembangkan dari 3 itu, auditory, visual dan kinestetik menjadi menjadi lebih banyak. Kalau di sini ini cuma ada 3, 6, 7. Ya, sebenarnya ada yang 9 dan 12 diperluas kembali. Saya nggak akan mengajar khusus soal ini, tapi kalian bisa baca sendiri dan ada tesnya, ada tes online. Jadi yang kemarin saya kasih itu tesnya simple ya, hanya video, hanya auditory, visual dan kinestetik. Tapi sebenarnya ini juga ada tesnya, ada. Jadi kalian bisa coba, kalian bisa Google multiple intelligence test PDF gitu ya, atau online. Kalian bisa cek kalian lebih kemana. Ya, apakah kalian musical, apakah lebih ke logical mathematical, intrapersonal tuh hubungan kalian sama sama orang gitu ya, intrapersonal. Lalu body kinesthetic, kalian lebih gerak atau enggak. Kalau spatial itu lebih ke cara kalian pakai tangan, hand eye coordination gitu ya, seperti itu. Lalu apakah harus ini inter. Ini salah nih, interpersonal gitu ya. Bagaimana cara kamu berhubungan dengan orang lain, group games gitu ya. Kalau ini kan lebih ke sendiri nih. Kalau ini berarti ini intrapersonal, ke dalam diri kita bagaimana gitu ya, self pace kita. Kalau ini interpersonal lebih ke arah orang lain, friends, games gitu ya dan sebagainya, atau linguistik lebih ke bahasa. Kalian cari sendiri, kalian belajar sendiri. Nanti sebenarnya akan ada sedikit-sedikit saya akan cuplik-cuplik di saat kita mulai praktek cara pembelajaran atau metode pembelajaran di hari-hari berikutnya. Oke, itu pembelajaran hari ini. Kalian bisa ulang-ulang kembali, resapi kembali, sehingga di saat nanti kalian bertemu dengan dengan anak-anak yang kalian ajar dan sebagainya, kalian bisa lebih tahu bagaimana cara menghandle atau menghadapi mereka. Oke, Tuhan Yesus memberkati.